Pusat kertas di mana lagi? Bapak saya. Yo, tepuk tangan dulu kah? Kayak tepuk tangan kuat begitu. Atau suara yang terlalu pelan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kawan Yoke sudah berbagi perjuangan seorang mama yang mengalami mungkin dibilang cacat mental tapi dia mampu begitu. Lahirkan seorang Yoke dan hari ini Yoke ada bersama-sama dengan kita. Berbagi cerita dan itu tidak mudah untuk berbagi cerita seperti itu di depan banyak orang. Terima kasih banyak kawan Yoke. Selanjutnya kita akan mendengar satu puisi dari kawan Sab kertas terlalu banyak catatan jadi saya bingung tulis lip nama di mana begitu. Kawan Seli Selagani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa yang kawan? Oh iya Pak. Saya tidak usah diiringi juga tidak apa-apa, hormat. Masih semangat. Hidup perempuan. Baru yang di dinding sana tidak mau bicara kah? Hidup perempuan. Baik, perkenalkan nama saya Seli Melani Selegani, asal Kabupaten dari Intan Jaya. Sebelum saya membacakan puisi saya akan menceritakan bagaimana seorang perempuan pada saat terjadi konflik, bagaimana dia harus melihat sendiri ke sana. Saya akan ceritakan saya punya pengalaman perjalanan ke sana. Pas konflik pada tanggal 23 terjadi di Intan Jaya, saat itu saya masih semester 3, semester 5. Saya dengan teman saya pergi ke Nabire. Bapak saya dengan mama saya itu sudah meninggal bapak saya meninggal saat saya masih dalam kandungan. Mama saya meninggal pada saat saya SD kelas 1. Dan saya di kampung itu tidak punya siapa-siapa, tapi keinginan besar saya untuk mengetahui konflik yang terjadi di Intan Jaya, jadi saya harus pergi. Saya sampai di Nabire tanggal 22 Desember. Kakak saya mengatakan, dia bilang bahwa konflik itu sangat besar dan perempuan tidak bisa jalan sendiri, jalan kaki. Perjalanan yang sangat besar dari Nabire menuju Paniai dan ke Intan Jaya pakai saya punya kaki sendiri. Saya dengan teman saya pergi ke Nabire tanpa menyiapkan makanan dan minuman, kita pergi. Dari Nabire jam 1 malam kita tidur dalam perjalanan hingga sampai di Paniai jam 8 pagi. Kita pergi dan banyak orang yang mengatakan bahwa di jalanan itu sudah ada polisi, tentara, bahkan perlawanan kekerasan itu terlalu besar terhadap perempuan. Saat itu saya dengan teman perempuan saya itu kita mengubah kita punya cara penampilan. Teman saya mengatakan bahwa saya akan menjadi seorang mama dan kau akan jadi seorang anak, kita pergi. Nanti ketika militer tanya, saya akan bilang bahwa saya pergi jemput saya punya anak. Dia mengubah dia punya perilaku menjadi mama-mama di kampung dan saya menjadi anak. Dalam perjalanan itu tidak ada motor dengan mobil satupun. Dari Paniai ke Intan Jaya dengan kaki sendiri. Kita pergi dalam perjalanan itu banyak helikopter Hercules, tentara, polisi dalam perjalanan. Mereka tanya, mereka bilang, kamu kemana? Kok kamu perempuan baru bisa jalan sendiri dengan 2 orang? Kita dua bilang bahwa teman saya dia bilang begini, saya tuh mamanya dia, saya pergi jemput di Nabire karena dia SMA.
Kita jalan dalam satu hari itu mungkin karena Tuhan bekerja, kita dua selamat sampai di salah satu kampung di Pogapa. Tiba di situ, saya tidur di situ dan teman saya itu punya rumah di situ. Saya kasih tinggal dia dan pergi ke jantung kota di mana masalah terjadi. Mereka bilang bahwa dalam perjalanan itu juga kayak macam dari sini ke Sentani. Di situ saya ojek, tapi ojek semua bilang tidak bisa. Saya berusaha bayar 700.000 satu orang hanya untuk pergi lihat saya punya kampung. Saya pergi sampai di sana, saya bilang karena teman saya pernah dapat tembak di sini akibat rasis. Saya bilang saya sudah datang dan saya menangis toki tanah. Saya tiba di sana langsung saya pergi lihat dia kuburan dan saya hormat dia. Saya sudah datang, saya bilang. Saya datang seorang diri, saya tidak tambah siapa-siapa, saya datang. Saat itu juga militer mereka pantau saya punya perjalanan. Dan tiba di kampung pun, di kampung itu tidak ada suasana Natal. Saya tiba di kampung, saya punya mama di kampung itu mereka pikul anak kecil di kepala dengan isi ubi dan kain-kain itu mereka lari ke hutan. Mereka mau sembunyikan diri. Saya sangat sakit hati sekali. Saya punya kampung 7 gereja, 1 desa itu perempuan maupun anak semua kasih tinggal rumah dan pergi. Saya seorang diri saya hanya perempuan satu-satunya yang sekolah di situ. Saya berusaha kumpulkan gembala-gembala dan kita duduk diskusi. Saat militer mereka datang, laki-laki bicara tuh langsung don tembak. Saya punya sakit hati itu sungguh mati luar biasa. Saya menangis. Mungkin karena tidak ada suara perempuan di depan dan mereka tidak bisa hargai. Saat itu saya berubah jadi anak usia 16 tahun karena mahasiswa di Intan Jaya. Mereka bilang bahwa jika dalam 1 hari tidak ganti pakaian maka dia akan disiksa dan dipukul, kata mereka. Jadi saya selalu punya diri sebagai anak SMA di Nabire, menyembunyikan semua identitas saya. Suatu hari saya dari kampung karena di kampus minta KTP, saya pergi ke tempat urus KTP. Ternyata saya masuk di anjing punya, pokoknya kayak gitu, dalam lingkungan yang sudah mereka kuasai. Saya pergi ke situ dengan mas ojek. Dari situ baru mereka tahan saya dan mereka lihat saya punya identitas yang jelas. Mereka tahu, mereka tanya dan saat itu saya mulai takut karena setiap mahasiswa yang turun di Intan Jaya itu sudah didatakan. Sudah didatakan dan mereka lihat betul-betul, lacak betul-betul. Ruang gerak bicara mahasiswa susah, tidak bisa, tidak dipercayakan oleh siapapun. Dan saat itu saya sakit hati lihat semua yang terjadi di Intan Jaya. Saya punya kampung sendiri. Beberapa teman-teman mahasiswa dikejar dan dipukul depan saya. Dari situ saya sakit hati dan saya pulang karena ruang gerak perempuan bicara sangat tidak ada. Saya mulai pulang ke Nabire. Saya dikirim dari orang tua pulang ke Nabire dan saya datang ke sini. Semua yang saya lihat di kampung, suara mama-mama, suara ibu-ibu, saya mulai duduk dan mencatat semua itu di dalam sebuah buku. Dan buku itu sudah diterbitkan. Judul bukunya Perempuan Migani, Teguran Perempuan Migani. Dan di dalam buku itu saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi semua perjuangan perempuan baik di demokrasi, di jalanan, perempuan-perempuan di kampung, perempuan-perempuan yang tidak sekolah, perempuan yang sudah kawin dan S2 lalu pulang kawin istri ketiga keempat, saya angkat semua. Dan itu sudah diterbitkan hormat.
Itu akhir cerita dan saya akan bacakan judul puisi dari saya. Judul puisinya tuliskanlah kisah nyata di atas kertas putih untuk negeri ini, negeri West Papua. Sahabatku, saya denganku ada di bawah penindasan, serta berwenang-wenang tanpa adanya peri kemanusiaan. Jerita dan tangisan tidak akan pernah menjadi titik terang bagi kita. Tertunduk lesu lemah, tertahan oleh gencatan senjata dan penindasan di negeri West Papua, selalu dirasakan oleh manusia dan alam yang ada di sekitarnya. Hei sahabatku, sudah sampai di manakah kita? Masih di sini? Atau sudah sampai jauh di mana? Tanamkanlah kakimu di atas negeri ini untuk menghujan jalanan yang akan menuliskan kisahmu untuk negeri ini, negeri West Papua. Hei sahabat, tuliskanlah sebanyak mungkin kata di dalam sebuah kertas putih tentang apa yang terjadi di atas tanah ini, di sini, di tempat ini, di Papua. Penindasan, pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan, dan perampasan tanah. Tuliskanlah agar kelak nanti generasi tahu bahwa kita pernah mengalami hal itu. Hollandia, 25 November 2020 oleh Melanie Seli Selegani. Terima kasih.